Ya, selamat pagi jemaat GPPI Sejahtera Bandung dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, kita patut bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama ya menyiapkan hati kita untuk bisa mendengar firman Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau kalau pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu. Biarlah Engkau yang akan menolong kami supaya hati kami boleh terarah kepada Engkau dan pikiran kami boleh terbuka akan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang menguasai ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai pada penghabisannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, masih tema besar kita adalah iri hati ya. Dan saya mengambil subtema. Ya, kalau saya melihat bahwa di dalam kehidupan sehari-hari ya, iri hati itu seringkali terjadi di antara keluarga, anggota keluarga. Lebih kepada orang yang lebih dekat gitu, lebih tahu dulu ya. Jadi orang yang benar-benar kita pahami ya kehidupannya. Justru disitulah terjadi ada perasaan iri hati. Jadi saya mengambil kesimpulan apakah ini akibat dari pola asuh yang salah ya iri hati ini. Mari kita akan sama-sama melihat sebelum masuk ke firman Tuhan ya. Ada beberapa definisi ya iri hati. Saya ngambil dari Wikipedia ya. Wikipedia mengatakan bahwa iri hati atau dengki atau hasad itu adalah suatu emosi yang timbul ketika seseorang yang tidak memiliki suatu keunggulan, jadi dalam bentuk prestasi, kekuasaan atau hal lainnya, menginginkan yang tidak dimilikinya itu ya, atau mengharapkan orang lain yang memilikinya agar kehilangan. Jadi kehilangan keunggulan yang dimiliki orang lain ya. Nah, ada seorang ahli yang namanya Bertrand Russell ya, dia mengatakan bahwa iri hati ini atau emosi yang timbul ketika seseorang yang tidak memiliki suatu keunggulan itu ya menjadi salah satu penyebab utama ketidakbahagiaan. Kenapa? Karena dia selalu berpikir atau berpusatkan kepada pikiran dia tidak memiliki sesuatu, tapi dia mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain ya. Dan inilah merupakan satu penyebab ketidakbahagiaan di dalam hidupnya ya. Kenapa yang paling parah lagi menurut Bertrand, iri hati ini justru mengharapkan orang lain yang memiliki itu jadi tidak memiliki. Jadi dalam kata lain, orang yang iri hati itu mengharapkan kehilangan atau kemalangan orang lain gitu. Orang lain kehilangan apa yang dimiliki. Jadi kemalangan orang lain itu yang diinginkan oleh orang yang iri hati. Jadi luar biasa ya, perasaan iri hati ini sesuatu yang sangat berbahaya sekali kata saya ya. Nah, saudara, ada satu yang seorang ahli juga mengatakan bahwa iri hati merupakan suatu kebencian yang disebabkan karena orang lain memiliki sesuatu yang tidak dimilikinya dan ia menginginkannya bagi dirinya sendiri, berkaitan dengan rasa ingin memiliki atas yang tidak dimilikinya. Ya, jadi kembali ini satu sifat yang sangat jelek kalau saya. Ada satu kebencian. Kenapa? Kebencian yang timbul karena melihat orang memiliki sesuatu yang lebih dari dia. Dan dia mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain itu dimilikinya, tetapi dia menginginkan suatu sesuatu yang kemalangan lah ya, boleh dibilang. Jadi orang lain biarlah tidak memiliki itu gitu. Jadi ingin merebutnya ya. Ini luar biasa ya iri hati ini. Makanya dikatakan iri hati ini merupakan dosa ya, salah satu dari 7 dosa yang sangat mematikan ya, sangat dibenci Tuhan. Ya. Iri hati menurut bahasa Yunani-nya adalah selos, yang berarti benci, marah, dan cemburu akan keberhasilan orang lain. Ya, nanti kita akan melihat juga sebetulnya beda antara iri hati dengan cemburu. Ya,
Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan atau mengartikan bahwa iri hati adalah kurang senang melihat kelebihan orang lain, cemburu melihat kelebihan orang lain. Jadi kalau kita melihat seolah iri hati itu sama dengan cemburu, ya ada kata cemburu, gitu ya. Iri hati, cemburu, gitu ya. Tapi nanti kita lihat penekanannya akan berbeda. Seperti tadi saya katakan, kita akan masuk ke dalam satu kisah, ya. Kita akan melihat satu kisah di mana tertulis di dalam Bilangan 12 ayat 1. Kita akan baca, mungkin Ibu Minu bisa membacakannya, ya. Bilangan 12 ayat 1. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ya, di sini diceritakan Miriam, saudara, ya, serta Harun. Jadi dua orang, Miriam serta Harun, mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ya, kita tahu Miriam dan Harun ini adalah kakak dari Musa, orang terdekat Musa. Bahkan Miriam lah yang menyelamatkan Musa secara tidak langsung. Ketika Musa harus dibuang, ya, ke dalam sungai Nil karena peristiwanya sangat mencekam waktu itu. Ya, banyak orang Israel memiliki anak laki-laki, terutama itu dibunuh oleh orang-orang Mesir karena ketakutan orang-orang Mesir. Tapi Miriam ini menunggui Musa yang saat itu baru berumur 3 bulan. Ya, dia disuruh memang oleh ibunya untuk melihat bagaimana kondisi Musa. Dan kita lihat Miriamlah yang juga memberitahu kepada putri Firaun untuk bisa memberikan Musa kepada seorang, ya, yang bisa menyusuinya, yaitu ibunya, ya, dibawa kepada ibu. Jadi secara tidak langsung dialah yang menyelamatkan Musa. Tetapi ketika dia sudah besar, ya, ketika Musa harus pergi dulu dan balik lagi ke Mesir karena Tuhan perintahkan, Miriam dan Harun melihat kemajuan Musa yang begitu luar biasa, kepemimpinan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepadanya, dan dia mulai, ya, mempunyai perasaan iri hati terhadap kelebihan Musa ini. Akhirnya Miriam mencari sesuatu yang bisa membungkus, ya, iri hatinya itu, dan dia mengata-ngatai Musa berkaitan dengan atau berkenaan dengan perkawinan Musa dengan perempuan Kus, ya. Sebenarnya kalau kita melihat memang ada aturan bahwa tidak boleh mengambil wanita lain atau laki-laki lain, ya, memasukkan dia atau menikah dengan orang-orang Israel. Ya, tetapi kita bisa melihat sebenarnya pernikahan Musa dengan seorang wanita Kus dalam hal ini, ya, beberapa penterjemah itu berbeda-beda. Tapi salah satunya bahwa wanita Kus ini adalah Zipora, ya, Zipora. Kenapa? Karena Zipora adalah anak imam Midian, dan Midian ini berdekatan dengan atau berhubungan dengan Kus, ya. Di dalam Habakuk 3 ayat 7 ayat 7 itu dikatakan berdekatan atau berkaitan dengan ini, ya, antara Kusan dan Median, ya. Jadi secara global atau secara umum, ya, sudah tidaklah salah dari segi hukum dan moral. Itu menurut penafsiran dari Full Life, ya. Kenapa? Karena kita tahu di dalam cerita Alkitab, ya, banyak justru orang-orang asing masuk bercampur, kawin campur dengan orang-orang Israel. Tetapi justru mereka hidupnya bahagia, ya, dan diberkati Tuhan. Ya. Jadi
Tuhan sudah menerima juga orang-orang Israel dan bisa menikah dengan orang-orang di luar Israel, dengan orang-orang luar Israel, tetapi ada satu syarat, supaya orang-orang Israel ini justru membawa orang-orang di luar orang Israel untuk masuk di dalam keselamatan yang Tuhan juga sudah sediakan, ya. Nah, Ulangan 7 mengatakan janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak-anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Ya, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Ini memang satu aturan yang kalau dibaca secara rhetoric ya itu luar biasa keras. Ya, tetapi Tuhan ya membuktikan juga, Alkitab membuktikan ya bahwa kita mengenal orang yang namanya Rahab, perempuan Rahab, bahkan dikatakan ya bukan wanita baik-baik. Kemudian juga kita melihat Rut, mereka adalah orang-orang asing dari bangsa lain dan menikah dengan orang-orang Israel. Tapi kita lihat hidup mereka indah dan baik, dan mereka mencintai Tuhan lebih dari bangsanya. Rut meninggalkan tanah kelahirannya ikut dengan Naomi, dan Tuhan memberkati mereka semua. Ya. Oleh sebab itu waspada dan hati-hati dengan bahaya legalisme. Ya. Khususnya berkaitan dengan apa yang Alkitab katakan. Ya. Lalu kita berpikir kalau sesuatu itu kita harus lakukan, atau apa yang dikatakan Alkitab harus dilakukan secara kaku. Ya. Karena kita melihat bahwa ternyata seolah dalam tanda kutip mungkin orang berbilang, kok kenapa ada penyimpangan-penyimpangan? Rahab orang luar, Rut orang luar, tapi mereka bisa menikah dan mereka bahagia, diberkati Tuhan. Ya. Jadi inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita orang-orang Kristen. Ya, mereka berpegang kepada apa yang firman Tuhan katakan secara kaku. Ya, inilah legalisme yang mereka akhirnya menuntut orang-orang itu taat sepenuhnya sesuai dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Ya, Musa berhasil mengenalkan Allah Israel kepada keluarga ya, istrinya. Kita lihat di dalam Keluaran 18, ini buktinya. Ayat 9 dikatakan, bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Ayat 12 katakan, dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Jadi justru Yitro yang imam besar ya di Midian itu masuk dalam ya satu kegiatan ibadah orang-orang Israel, dan dia bersukacita untuk segala kebaikan Allah yang diberikan atau yang dilakukan oleh Allah kepada orang-orang Israel. Ya, jadi Tuhan suka kepada Musa yang bisa membawa keluarga istrinya untuk mengenal Tuhan, bahkan mau mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Kita lihat juga di dalam pelayanan Paulus. Paulus mengenal Timotius yang merupakan anak dari satu pernikahan campur antara ayah yang orang Yunani, bukan orang Yahudi, dan ibu yang seorang Yahudi. Tapi kita lihat bagaimana pelayanan
Paulus dan Timotius ini justru berkembang dan berhasil menarik banyak-banyak orang Yahudi karena mereka diterima. Ya, salah satunya memang Timotius ini bisa diterima oleh orang Yahudi karena dia ikut disunat, ya, ikut aturan supaya sunat, ya, dan dia lakukan itu. Ya, di dalam Kisah Rasul 16 ayat 3 katakan, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Orang-orang tahu bahwa dia bukan orang Yahudi, bapaknya adalah orang Yunani. Maksudnya bukan orang Yahudi murni, tetapi mereka bisa menerima dia karena Timotius memang masuk, ya, ke dalam, ya, aturan atau mengikuti aturan orang Yahudi. Yang kedua, Titus sama. Dia adalah bukan murni bukan murni orang Yahudi, ya. Yang bedanya Titus tidak disunatkan. Kenapa? Karena Paulus menginginkan atau mau mengutus Titus ini bagi orang-orang yang bukan orang Yahudi. Jadi tidak perlu disunat, ya. Dan lebih banyak juga orang yang bisa masuk, ya, percaya kepada Tuhan. Jadi Paulus di dalam Galatia 2 ayat 3 menjelaskan, tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Jadi Paulus tahu kapan, ya, seseorang itu harus mengikuti cara-cara Yahudi, atau dia tidak perlu disesuaikan dengan maksud pelayanannya. Supaya apa? Supaya mereka bisa diterima dan pelayanannya bisa berkembang sedemikian rupa. Bukan, ya, peraturan-peraturan yang begitu ketat, peraturan Yahudi yang dipegang oleh Paulus secara membabi buta. Kita melihat di sini, pada Paulus itu luar biasa dalam pengenalan atau dalam pengetahuannya tentang aturan-aturan keyahudian, Taurat, hukum Taurat, dia sangat-sangat menguasai. Tetapi Paulus tidak bersifat legalis. Ya, kita lanjut, saudara. Dikatakan yang mendesak Titus untuk juga mengikuti cara-cara Yahudi, disunatkan. Itu saudara-saudara palsu dikatakan, ya. Galatia 2 ayat 4 katakan, memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyusup, yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Ya, karena Paulus punya pikiran ketika dia dengan orang-orang mengenal Kristus, Kristus sudah membebaskan dia. Tetapi ada nabi-nabi atau ada saudara-saudara Paulus palsu dikatakan yang menghadang kebebasan itu, ya, dan ingin memperhambakan mereka kembali, ya. Tetapi ayat 5 katakan, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Nah, sikap legalistik yang terlalu keras mempertahankan aturan dan tradisi manusia di dalam pelayanan gereja, yang saat ini juga masih ada beberapa gereja yang melakukan itu, seringkali menjadi suatu problem besar sebenarnya. Sehingga kita lebih mencintai aturan dan tradisi. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang terluka, ya, dengan tuduhan dan sikap yang keliru di dalam pelayanan gerejawi, ya, yang tidak rendah hati dan tidak terbuka menyambut orang yang berbeda, yang tentu saja itu perlu dijangkau dengan style yang berbeda. Ya, saya punya buku yang judulnya
jelas. You lost me. Isinya apa? Banyak gereja kehilangan anak-anak muda. Karena pikiran mereka sudah berbeda. Cara pandang mereka sudah berbeda. Ya, saya punya anak yang mulai beranjak remaja. Dia kritis. Dia tahu ya apa yang diajarkan ya itu memang harus dilakukan. Tetapi dia juga tidak menginginkan ya terlalu ditekan, terlalu diajari ya secara membabi buta seperti itu. Dan itu perlu kita pikirkan ya untuk perkembangan gereja selanjutnya, supaya jangan sampai terhambat. Pekerjaan Tuhan harus terus berjalan, dan mungkin kita harus menjangkau mereka dengan cara-cara yang berbeda ya, tidak harus mempertahankan tipe-tipe yang selalu kita gunakan. Dan inilah prinsip Paulus dalam pelayanannya ya. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Di dalam 1 Korintus 9 ya, di sana dikatakan bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, itu Paulus katakan. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat. Ya, jadi dia sangat fleksibel. Dia melihat kondisi orang-orang yang akan dilayani, dan itu yang dia pentingkan, dan itu yang dia lakukan supaya dia dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Itulah bagi dia yang penting. Banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat 22 dalam 1 Korintus 9 katakan, bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Jadi intinya dia ingin memenangkan sebanyak mungkin jiwa dan membawanya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak melakukan ya hal-hal yang bisa membuat orang akhirnya terluka karena dipaksakan ya. Dan kita harus juga bisa mengikuti teladan Paulus ini dalam pelayanan kita, supaya nama Tuhan bisa diterima oleh semua orang. Kita tidak boleh mengorbankan apa yang Alkitab katakan sebagai prinsip, namun sebaliknya tidak boleh juga kita mengabaikan dan tidak mau mengerjakan panggilan Tuhan seperti prinsip pelayanan Paulus. Kita kan lihat persoalan yang sebenarnya. Kenapa sih Miriam mempermasalahkan perkawinan Musa? Ya, sebenarnya kita tahu ya, Miriam dan Harun yang tadi saya katakan, dia saudara yang begitu dekat. Bahkan Harun itu adalah orang keduanya Musa. Memang Miriam secara ya dikatakan di sini secara tidak langsung gitu ya, dia adalah orang yang ketiga. Dan mereka kakak kandungnya Musa gitu, kakak kandung Musa sendiri. Tapi kenapa sih mereka mengungkapkan itu, menaikkan itu ya, supaya orang-orang mulai berpikir, oh iya ya, Musa sudah melakukan kesalahan. Dan kalau sudah seperti itu, muncul framing yang sekarang lagi sering dibuat oleh orang-orang yang memusuhi satu golongan, supaya di framing pikirannya bahwa mereka salah. Ya, akhirnya muncul kebencian kepada orang yang di framing tersebut. Sebenarnya kita bisa melihat keluhan Miriam dan Harun itu merupakan selubung dari rasa iri hati mereka terhadap kekuasaan atau kepemimpinan yang dimiliki oleh Musa. World Life Bible juga mengatakan seperti ini. Coba lihat di dalam ayat yang keduanya, dalam Bilangan 12. Ibu Minu masih bisa menolong untuk membacakannya. Bilangan 12 ayat 2, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja?
Bukankah dengan perantaraan kita juga Ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ya, kita lihat justru inilah persoalan utama yang ada di dalam hati mereka. Mereka mengatakan, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Mereka mempertanyakan, apakah memang Tuhan hanya berfirman kepada Musa? Hanya kepada Musa saja. Dan di sini dikatakan, ya, bukankah dengan perantaran kita juga Ia berfirman? Jadi dia menginginkan bahwa Tuhan juga berfirman kepada dia seperti Tuhan berfirman dengan perantara Musa. Nanti kita akan lihat bagaimana sikap Tuhan atau tindakan Tuhan terhadap mereka. Ya. Jadi masalah sebenarnya isi hati Miriam dan Harun yang tidak kelihatan. Nah, mereka bisa menggunakan apa yang kelihatan. Apa? Perkawinan Musa. Itulah yang mereka besar-besarkan. Dan mereka memprovokasi secara tidak langsung orang-orang untuk ikut membenci Musa dan Harun. Tetapi dasarnya adalah iri hati. Iri hati yang luar biasa sampai bisa melupakan hubungan keluarga. Bahkan mereka merasa tidak puas dengan peran mereka, ya, yang juga cukup berperan waktu itu. Ya, jadi ada satu perselisihan, seolah ada satu polemik, ya, di tingkat atas, ya, orang-orang elitnya Israel, ya. Nah, kita lihat ayat 5, apa yang Tuhan lakukan? Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Jadi Tuhan katakan, lihat, ya, kalau ada seorang nabi dan di mana aku mau berbicara, aku akan berbicara dengan dia. Ya, aku akan menyatakan diri kepadanya, baik dalam penglihatan maupun di dalam mimpi. Dan Musa sudah mengalami itu. Ya, Tuhan mau berbicara dengan Musa secara terbuka, bukan dengan teka-teki, tidak ada selubung. Dan Musa juga bisa melihat, memandang Tuhan. Apakah Tuhan sudah menunjukkan dirinya kepada Miriam secara berhadapan muka? Atau dengan Harun, abangnya Musa? Tidak, saudara. Ya, pada Harun itu akhirnya menjadi imam besar. Ya, tetapi Tuhan lebih memilih Musa. Ya, karena Tuhan memang sudah menyiapkan Musa selama bertahun-tahun, ya, puluhan tahun. Kita tahu, ya, 40 tahun Musa ada di Mesir, 40 tahun ada di padang dalam bimbingan Tuhan. Ya, jadi luar biasa. Jadi pertama, iri hati membuktikan ketidakpercayaan kepada Allah. Kita harus sadar ini. Iri hati itu membuktikan ketidakpercayaan kepada Allah. Oleh sebab itu jagalah hati, ya, agar tetap bersih. Karena hati yang kotor akan mengeluarkan segala yang pahit dan segala yang jahat. Amsal katakan, jagalah hati, karena dari situlah terpanjang kehidupan. Ya, kalau mau hidup kita mau baik, maka hati kita harus tetap baik. Ya, karena hati yang kotor dikatakan akan mengeluarkan segala yang pahit dan segala yang jahat. Amsal 6 ayat 14, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah hati yang jahat. Iri hati juga adalah hal yang jahat. Ya, kita masuk ke yang kedua. Apa kata Alkitab? Apa kata Tuhan tentang iri hati? Yang kedua, iri hati berarti menghina Tuhan.
karena melakukan kejahatan dengan melanggar hukum Allah. 2 Samuel 12 ayat 9, satu kisah yang kita tahu, ya. Daud didatangi oleh Nathan, dan dia ditegur secara keras. Dikatakan di sini apa? Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Daud, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, satu saat dia menginginkan apa yang seharusnya dia tidak inginkan lagi untuk jadi istrinya. Ya. Tetapi dia menginginkan dan dia merencanakan hal yang jahat terhadap suaminya. Makanya Nabi Nathan bilang, dan dengan satu perumpamaan, orang yang kedatangan tamu kemudian mengambil anak domba orang lain yang hanya dimiliki satu-satunya, kemudian disembelih, dipersembahkan untuk tamunya. Dan Daud mendengar itu, dia sangat marah, tetapi justru itulah yang ditujukan oleh Nathan itu adalah dirinya sendiri. Daud melanggar perintah Allah di dalam hukum ke-10, ya, hukum Taurat. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Dan ini dilanggar oleh Daud, orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika hatinya tergoda, ya, untuk melakukan kejahatan itu karena mengingini, ya, milik orang lain, itu iri, mengingini apa yang dimiliki orang lain, ya, seperti tadi saya katakan di depan. Rasa iri menimbulkan kegembiraan atas kemalangan tetangganya. Ya, kita lihat hal ini terjadi pada saat Uria mati. Begitu dikabarkan kepada Daud Uria mati, langsung Daudnya ngambil Batseba jadi istrinya. Ya, jadi luar biasa. Rasa iri hati ini menimbulkan kegembiraan atas kemalangan tetangga dan penderitaan karena kemakmurannya. Itu dikatakan oleh Gregorius Agung. Ya. Akibat iri hati dikatakan di dalam Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dari awal saya bilang banyaknya terjadi, ya, iri hati itu antar anggota keluarga. Kita lihat Kain membunuh Habil, adiknya, karena iri hati. Akhirnya Kain jadi pelarian. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya karena iri hati, sehingga menyebabkan Yakub menderita. Dan anak sulung dalam perumpamaan anak yang terhilang juga terhilang selamanya karena iri hati terhadap adiknya. Ya, kalau yang bungsu itu terhilang dan diperoleh kembali, tetapi si sulung benar-benar terhilang. Ini ironis, ya, orang yang dekat, merasa dekat dengan Tuhan, sama seperti si sulung, dia setiap hari bersama dengan bapaknya, tetapi dia tidak mengenal bapaknya. Dia tersesat, ya, di dalam di hadapan atau di dalam pangkuan bapaknya. Ya, kenapa? Karena iri hati, makanya dia tidak mau mendengar apa yang bapaknya katakan. Ya. Ayat 14 di dalam Yakobus 3 katakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran.
Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi iri hati, perasaan mau mementingkan diri sendiri, ya, keinginan mementingkan diri sendiri, itu bukan dari Allah, tetapi dari dunia, dari nafsu dunia, seperti dikatakan dalam Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, salah satunya adalah iri hati, dan yang kedua juga ada kepentingan diri sendiri, ya, dan dari setan-setan. Ada satu penafsir, setan yang mewakili kecemburuan dan iri hati adalah Lewiatan, katanya, ya. Ya, digambarkan seperti paus, ikan paus gitu, ya. Dia penjaga laut, ya, dan di sana juga dikatakan dialah penunggu gerbang neraka. Jadi orang yang iri hati itu dekat dengan neraka, itu pintu neraka. Ya, iri hati bukan dari Tuhan dan bukan buah spiritual dalam hidup kita. Karena kalau kita biarkan memenuhi hati kita, maka kita akan menjadi egois, mementingkan diri sendiri tadi, narsis, ya, dan bahkan mampu memutarbalikkan kebenaran. Yakobus 3 ayat 14 saya katakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati tadi, ya, dan mementingkan diri, itu adalah bukti-bukti apa yang dikatakan, bahwa kita ketika menaruh perasaan iri hati ini, kita akan mementingkan, menjadi egois, ya. Dan dalam bahasa aslinya, iri hati memiliki arti kecemburuan, kebencian terhadap orang lain, atau kecurigaan terhadap seorang yang lain. Nah, ada bedanya sebetulnya. Apa yang bedanya antara iri hati dengan kecemburuan? Kalau tadi iri hati itu banyaknya adalah dia bersuka cita, bergembira ketika orang lain mengalami, ya, menginginkan kemalangan orang lain, menginginkan orang lain menderita, menginginkan orang kehilangan supaya sama dengan dirinya. Kalau dia tidak bisa memiliki, ya udah jangan memiliki orang lain. Tapi kalau kecemburuan berbeda. Kecemburuan itu merupakan rasa takut atau akibat dari kehilangan sesuatu yang dimilikinya atau orang lain yang melekat padanya, ya. Jadi kecemburuan itu adalah suatu peralihan atau peralihan afeksi seseorang yang mencintai atas orang yang dicintainya dalam bentuk yang umum, berkaitan dengan rasa takut kehilangan atas miliknya. Berbeda kan? Yang satu menginginkan milik orang lain, dan kalau orang lain nggak dapat, ya udah biar mereka juga nggak usah ada. Tetapi yang kecemburuan ini, dia mempertahankan apa yang dimiliki dan tidak mau kehilangan. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau kehilangan umatnya. Dia tidak mau umatnya berbalik dari dirinya, kemudian beribadah kepada yang lain. Demikian juga seorang istri, seorang suami cemburu kepada pasangannya karena dia tidak mau kehilangannya. Nah, jadi kalau kita melihat tadi Kain, Habil, yang jelas tadi sudah, ya, Miriam, Harun, mereka iri hati, ya, kepada saudaranya. Nah, memang tidak dikatakan di dalam Alkitab, tidak dijelaskan bahwa Musa lebih disayangi oleh orang tuanya. Nggak ada kata-kata itu. Tapi saya bisa membayangkan bagaimana hati seorang ibu yang, ya, dia akan menyembunyikan, ya, anak laki-lakinya yang akan dibunuh selama 3 bulan, kemudian dia susui, dan dia ingat bahwa nanti itu dia akan diberikan kepada orang lain. Rasanya pasti ini sangat disayangi, dan ini pasti dilihat oleh Miriam dan Harun, ya. Kemudian Habel juga tidak diceritakan lebih dicintai oleh Adam dan Hawa. Tetapi kita tahu Habil adalah orang yang taat. Harun itu senang, Kain itu berbeda gitu, ya. Maka wajar kalau seorang, ya, orang tua lah seperti kita juga sama, ketika lebih mencintai anak-anak kita yang taat kepada kita. Saya pikir itu mungkin terjadi. Tapi kalau Israel lebih mengasihi Yusuf, itu jelas. Di sini dikatakan dalam Kejadian 37 ayat 3,
Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Inilah akar persoalannya. Ada satu kesalahan dalam pola asuh, yaitu pilih kasih. Dan pilih kasih ini mungkin kita sebagai orang tua tidak merasakan, tidak sadar melakukannya, tapi anak-anak yang melihat, ya, dia merasa, wah, ini pilih kasih orang tua saya. Dan itulah yang menjadi akar pahit, ya, seperti yang tema, ya, bulan lalu, dan menimbulkan iri hati. Dan ini sangat berbahaya. Oleh sebab itu, peran orang tua di sini sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan anak-anak. Anak-anak yang menjadi iri hati, yang memiliki perasaan iri hati terhadap keberhasilan seseorang, terhadap kedudukan seseorang, itu mungkin berasal dari didikan orang tua. Oleh sebab itu, biarlah kita sebagai orang tua, kita mau berserah kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, pimpinan Tuhan, supaya kita bisa mendidik anak-anak kita sesuai dengan yang Tuhan mau, supaya kita bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Ya, di dalam Lukas 15 ayat 29 kita kembali tadi, ada hati yang terluka. Si sulung bilang, ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk dibersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ini dia merasa, ya, di nomor 2 kan, bahkan mungkin dilupakan. Dia merasa adiknya yang lebih disayangi. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan, ya, karena dialah yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Mazmur 147 ayat 3 katakan, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup, ya, membalut luka hati itu, supaya kita bisa meninggalkan iri hati itu. Seperti di dalam Roma 13 ayat 13. Katakan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Karena iri hati inilah maka timbul perselisihan, kekacauan. Seperti Yakobus 3 ayat 16 juga katakan, ada kekacauan. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, memberkati saya dengan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di tengah zaman yang sekarang ini, kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan dengan hati yang percaya kepada Allah kita. Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat sebuah pujian. Kita mau katakan bahwa hati kita percaya, dengan lidah kita mengaku, dengan hati kita beriman kepada Allah kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama.
Shalom. Nah, Bapak Ibu tetap pakai masker ya. Jangan lupa protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jangan berkerumun. Makanya gereja kita belum melaksanakan ibadah secara tatap muka, jadi masih online. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Yusak. Jelas sekali tadi di dalam penyampaiannya, yaitu iri hati adalah salah satu kedagingan, perbuatan daging, ya, perbuatan daging, termasuk 7 dosa yang mematikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iri hati membuktikan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Iri hati adalah menghina Tuhan, ya. Iri hati menghina Tuhan. Jadi iri hati itu adalah juga dikatakan tadi sebetulnya salah asuh, ya. Pola salah asuh, salah didik. Sehingga anak yang kurang didikannya itu salah, ya itu bisa timbul iri hati, yaitu di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Nah, mari kita sehati dalam doa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yusak yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sehati dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Yusak yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berkati pekerjaannya, Kau berkati rumah tangganya dan kesehatannya. Tuhan pakai terus hamba-Mu Bapak Pendeta Herman yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan domba-domba-Mu. Berkati dengan hikmat, marifat yang daripada-Mu Bapa. Apa yang menjadi visi misi hamba-Mu, Tuhan pakai untuk mendewasakan iman jemaat Tuhan GPPI Sejahtera dan seluruh pemirsa yang ikut menikmati, ikut menyaksikan ibadah kami secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa buat saudara kami yang sakit. Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu dan darah-Mu, sakit penyakit sudah Engkau sembuhkan. Kami berdoa buat mama dari Pak Gustaf yang saat ini ada di Rumah Sakit Justira. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan penyakit apapun yang ada di dalam organ-organ tubuhnya. Berkati keluarga Pak Gustaf, pakai menjadi saksi dan terang-Mu. Kami juga berdoa buat Ibu Yuli, istri Bapak Martin. Mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Tuhan angkat sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga angkat sakit penyakit Bapak Livaing, ginjalnya. Kami percaya Tuhan Yesus sanggup dan bisa kalau Engkau mau. Tuhan jamah sempurnakan kesembuhan-Mu buat Bapak Afong. Berkati Pak Afong supaya pulih seperti semula. Kami juga berdoa buat Roni di Jakarta, putra dari Ibu Fayen. Kau jamah matanya. Pakai dia menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa buat Ibu Minu. Sempurnakan kesembuhan-Mu Tuhan. Kau memberkati keluarga Pak Hasan Tuhan. Pakai terus Cynthia menjadi alat-Mu untuk pekerjaan-Mu di GPPI Sejahtera. Pakai dia Tuhan, masa mudanya untuk kemuliaan-Mu. Berkati Pak Hasan Tuhan, proyek di Purwakarta supaya lancar keuangannya. Berkati proyek-proyek yang lain Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Campur tangan buat proyek-proyek Pak Hasan. Juga rumahnya yang di daerah Cilenyi, di mana rencana akan kena gusur untuk jalan tol, atau jalan apapun itu semua, Tuhan berkati supaya itu boleh terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Mbah Sastro, mertua hamba-Mu. Biar yang terbaik Tuhan Kau berikan. Kalau akhir-akhir ini banyak ulah tetapi tubuhnya sudah makin lemah. Bicaranya pun sudah mulai pelo. Biarlah yang terbaik Tuhan kami serahkan. Terima kasih Tuhan. Lawat seluruh jemaat Tuhan GPPI Sejahtera. Gerakkan, berikan kerinduan hati untuk selalu bersekutu dengan Engkau. Ada hubungan secara intim pribadi lepas pribadi.
Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, baik Lukas Stephen, juga Aldo, juga pemimpin puji-pujian pagi hari ini. Pakai Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran-Mu. Kami juga berdoa buat anak-anak remaja sekolah minggu. Berkati pembimbing-pembimbing remaja. Berkati juga anak-anak sekolah minggu. Berkati Ibu Imelda, keluarganya. Berkati juga Paula. Dalam nama Tuhan Yesus,